Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer kelas F Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengantar jaringan komputer. Pokok pembahasan ada 6. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan keenam, jenis-jenis jaringan. Bagian A, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomus atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomus adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi. Berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yakni yang pertama, peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasanya berjumlah sedikit dengan 1-2 printer. Kemudian, peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Di bawah ini ada gambar peer-to-peer. Yang kedua, client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Jenis-jenis layanan client server antara lain file server, yaitu memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Kemudian print server memberikan layanan fungsi pencetakan. Database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Dan terakhir, document information processing, yaitu memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Di atas ada gambar model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum, dan yang di bawah gambar model client server dengan dedicated server. Yang ketiga, kelebihan jaringan peer-to-peer. Kelebihannya yaitu pertama, implementasinya murah dan mudah, kemudian tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus, dan yang terakhir, tidak memerlukan administrator jaringan. Yang keempat, kekurangan jaringan peer-to-peer. Jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Kemudian tingkat keamanan rendah. Kemudian tidak ada yang memanajemen jaringan. Kemudian penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang terakhir, semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Kemudian yang kelima, kelebihan jaringan client server. Mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, manajemen jaringan terpusat, dan semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. Yang keenam, kekurangan jaringan client server.
Yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Kemudian butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Kemudian butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Kemudian anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Dan yang terakhir, bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Bagian B, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Berikut tabel perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan jaringan terdistribusi itu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Kemudian pada jaringan komputer, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan memintai layanan. Sedangkan jaringan terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Kemudian jaringan komputer, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan, sedangkan jaringan terdistribusi, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Kemudian pada jaringan komputer, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sedangkan jaringan terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Kemudian pada jaringan komputer, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Sedangkan jaringan terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Kemudian pada jaringan komputer, masing-masing user di setiap workstation atau klien sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan atau mengirimkan data ke server. User secara eksplisit atau nyata harus login pada server kalau ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. User tidak perlu melakukan pekerjaan secara eksplisit karena semua proses dan manajemen dilakukan atau ditangani secara otomatis oleh sistem tanpa diketahui user. Kemudian pada jaringan komputer, tiap user memiliki identitas dan password yang unik untuk dapat login serta menggunakan resource yang terdapat di server. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, tiap user juga memiliki ID dan password untuk dapat login ke host dan menggunakan resource yang disediakan. Kemudian pada jaringan komputer, keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan atau jelas bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Kemudian pada jaringan komputer, spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari hardware klien. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, spesifikasi hardware host atau komputer utama harus lebih baik dari terminal. Dan yang terakhir, pada jaringan komputer merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Sedangkan pada jaringan terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan.
Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, yaitu khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Kemudian bagian C, sejarah jaringan dan internet. Yang pertama, jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya sebuah komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama time share system. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapisan aplikasi. Bawah ini ada gambar jaringan komputer model time share system. Nah, kemudian ada gambar jaringan komputer model distributed processing. Seperti pada gambar di atas, dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel di setiap host komputer. Pada proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Kemudian yang kedua, sejarah singkat internet dan web. Contohnya pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense. Dan selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1995 tentang sejarah singkat internet dan web. Kemudian bagian D, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah: yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Dan yang ketiga, high reliability atau kehandalan tinggi. Manfaat komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Dan masuk bagian E, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya kegiatan guarding, download software komersil secara ilegal, dan lain-lain. Dan bagian F, jenis-jenis jaringan. Secara umum jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama, local area network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan. Di sini ada gambar local area network atau LAN. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Di bawah ini ada gambar metropolitan area network. Kemudian yang ketiga, wide area network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi
mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Biasanya, WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun MAN. Menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global seperti internet. Meski demikian, antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antaranya yang lainnya. Dan di sini ada gambar Wide Area Network atau WAN. Dan tabel interkoneksi berdasarkan jarak antar node. Di sini ada tabel interkoneksi berdasarkan jarak antar node. Nilai-nilai yang terdapat pada tabel di atas bukan merupakan nilai mutlak bagi jarak yang menghubungkan antar komputer, karena jarak tersebut bisa saja lebih pendek tergantung kondisi area suatu wilayah. Demikianlah tadi materi yang saya sampaikan tentang pengantar jaringan komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.